Dari sekian banyak Asmaul Husna, ada Asmaul Husna yang 99. Bila mana kita hafal, bila kita paham, bila kita bisa mengamalkan maknanya, dijamin Nabi masuk surga. Nah, ini yang dikatakan, disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah." Allah Ta'ala mempunyai 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, dia masuk surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna itu. Pad'uhu, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna. Seperti Rasulullah SAW di dalam doa beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum itu Asmaul Husna. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, dengan rahmat Engkau aku minta pertolongan. Apalagi yang jadi amalan Nabi kita, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tawwabur rahim Asmaul Husna. Ada lagi Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Asmaul Husna. Nah, jadi kalau kita berdoa kepada Allah, gunakan Asmaul Husna. Dan terlebih baik lagi sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Mintalah dengan nama itu. Misal kita minta disayangi Allah, yang paling cocok Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamni. Wahai yang maha pengasih, maha penyayang, irhamni, sayangi ulun. Sesuai apa? Kalau kita hendak minta ilmu kepada Allah, ya Allah, ya Alim, wahai zat yang maha tahu, alimni ilma, ajari ulun ilmu. Kalau kita hendak minta kekayaan kepada Allah, sesuaikan Asmaul Husna. Allahumma ya Ghaniyyu, yang maha kaya, ya Mugni, yang mengayakan, agnini, kayakan ulun. Itu yang dimaksud oleh Allah. Pad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan Asmaul Husna itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengenali Asmaul Husna, nah, berdoa lalu nyaman. Apa yang kita perlukan? Kita minta pelihara daripada kejahatan, segala kejahatan. Allahumma ya Hafiz, wahai Tuhan yang maha memelihara, ihfazni, pelihara aku. Nah, jadi sesuai jadinya. Allah suka kalau kita berdoa dengan demikian. Allah suka. Bila Allah suka, itu tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga berdoa dengan doa as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au a'lamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi bi ilmil ghaibi indak. Nah, ini doa Nabi
dijadikan beliau sebagai mukaddimah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan tiap-tiap nama Engkau yang Kau namai dengannya diri Engkau. Jadi kalau disebut lagi Rahman, Rahim, Rauf, langsung secara global. Ya Allah, aku minta Engkau dengan tiap-tiap nama yang Kau namai dengannya diri Engkau. Atau yang Kau turunkan itu nama dalam kitab yang Kau turunkan. Atau dengan nama yang Kau beritahu akan dia seseorang daripada makhluk Engkau. Atau dengan nama yang hanya Kau sendiri yang mengetahui nama itu. Nah, ini doa Nabi dengan Asmaul Husna tapi secara keseluruhan. Baik nama Allah yang di Quran, baik nama Allah yang ada di hadis, baik yang nama Allah ada dalam zat hanya Allah yang tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa Asmaul Husna itu berapa jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Berapa jumlah Asmaul Husna? Kada tahu kita. Kada tahu. Walaupun ada pendapat ulama, berbagai macam pendapat, tapi yang paling kuat adalah Asmaul Husna itu berapa jumlahnya, berapa macamnya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 1.000, ada yang mengatakan 100, macam-macam. Ada yang mengatakan 99. Tapi yang paling mu'tamad adalah Asmaul Husna itu berapa jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak boleh membatasi. Berapa Asmaul Husna? 99. Salah. Salah. Apalagi 100 makin salah lagi. Nang dicari nang satunya tuh rancak mencari. Udah luput mana mencari nang satu, sampai banyakan lagi nang dicari mestinya. Dikira Asmaul Husna itu 100. Nang dinampakkan kepada kita 99. Yang satu ini rahasia. Padahal luput seberataan itu. Aku kasana kamari mencari nang satu itu. Ini Nabi kita mengatakan Asmaul Husna itu ada yang di sisi para nabi, ada yang di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Ini berapa jumlahnya wallahu a'lam. Ada tahu berapa Asmaul Husna. Nah, namun dari Asmaul Husna yang tidak diketahui jumlahnya itu ada 99 yang bila kita hafal, bila kita paham, bila kita bisa mengamalkan tujuannya, dijamin ke surga. Nah, jadi di antara sekian banyak mungkin miliar Asmaul Husna, ada yang mengatakan bahwa setiap satu makhluk itu ada Asmaul Husnanya. Berapa macam makhluk? Dari sekian banyak Asmaul Husna, ada Asmaul Husna yang 99. Bila mana kita hafal, bila kita paham, bila kita bisa mengamalkan maknanya, dijamin Nabi masuk surga. Nah, ini yang dikatakan, disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, inna lillah tis'atan wa tis'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah Ta'ala mempunyai 99, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, dia masuk surga. Nah, apa arti ahsaha itu? Oleh pendapat ulama menyebutkan arti ahsaha itu 1 hafal, 2 paham,
Tiga, mengamalkan kandungannya. Nah, dijamin masuk surga. Nah, ini bujur 99. Kalau untuk dihafal, untuk dipahami, untuk diamalkan kandungannya, iya 99. Tapi kalau untuk berapa Asmaul Husna, itu hanya Allah yang tahu. Cuma Allah hanya membebani kita 99 untuk dihafal, dipahami, dan diamalkan kandungannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pengertian hafal itu ada 3. Baik hafal nama-nama Allah, nama-nama Nabi, baik hafal sifat 20. Pengertian hafal itu ada 3. 1, hafal yang paling tinggi derajatnya. Dia hafal sesuai dari awal sampai akhir menurut urutannya. Nah, ini hafal derajat nomor 1. Jadi yang 99 itu dia hafal mulai Allah sampai sabur. Yang 99-nya nomor 2-nya Ar-Rahman, 3-nya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Tepat nomornya sampai 99. Ini hafal. Derajat hafal yang kedua, ini kada bisa kok mengurutakan itu berapa huruf. Cuma 99 juga. Cuma tahu huruf-huruf. Nah, Allah Sami'un, Basirun. Cuma dihitung 99 juga. Ini pun disebut hafal juga. Nah, yang ketiga, derajat hafal itu adalah ma'urut sudah kada kawa. Nang bahambur pun kada kawa juga. Tapi dia bisa membedakan mana Asmaul Husna, mana kada Asmaul Husna. Andai kata ditanya, As-Sami, Asmaul Husna. Al-Ghafur, Asmaul Husna. Zarkasi, lain jadinya. Nah, ini hafal juga. Hafal juga. Karena bisa membedakan mana Asmaul Husna, mana yang bukan Asmaul. Ini hafal derajat yang ketiga. Nah, hafal. Imbah hafal paham. Ar-Rahman ini artinya, Ar-Rahim ini artinya. Lalu diamalkan. Ar-Rahman itu bagaimana kita mengamalkannya supaya jadi Abdurrahman. Ar-Rahim diamalkan supaya jadi Abdurrahim. Allah itu diamalkan supaya jadi Abdullah. Nah, bila kita bisa demikian, dijamin oleh Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Nah, ini bujur 99. Tapi jangan dibatasi. Asmaul Husna 99. Yang 99 yang disuruh kita menghafalnya, memahaminya itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mengenal Asmaul Husna, memaham, itu akan membawa kepada mengenal fi'il Allah. Akan membawa kepada mengenal sifat Allah. Akan membawa kepada mengenal zat Allah. Jadi kalau hendak mengaji ma'rifat, oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, mulailah kenal dulu asma'nya. Dengan kenal asma, kita akan kenal sifat Allah. Kita akan kenal fi'il Allah. Kita akan kenal zat Allah. Mulai nama dulu kenali. Nah, kenapa sebabnya? Kenal nama membawa kepada kenal sifat fi'il zat. Sebab nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada sifat. Di antara Asmaul Husna itu ada yang menunjukkan kepada sifat. Seperti As-Sami', Maha mendengar. Ini menunjukkan kepada sifat As-Sama'. Al-Basir, Asmaul Husna, Maha melihat. Ini menunjukkan kepada sifat basarnya Allah. Al-Qadir, yang Maha kuasa.
ini menunjukkan kepada sifat kudratnya Allah. Nah, jadi kalau kita kenal Asmaul Husna, kita akan kenal sifat Allah. Dan akan kenal juga fi'il Allah. Al-Khaliq yang maha mencipta. Nah, itu menunjukkan kepada fi'il, perbuatan Allah. Al-Khaliq. Al-Qahhar yang maha perkasa. Itu menunjukkan kepada fi'il Allah. Al-Musawwir, Al-Bari. Nah, itu semua nama-nama Allah yang menunjukkan kepada fi'il perbuatan Allah. Nah, yang ketiga, nama-nama Allah itu ada yang menunjukkan kepada zatnya, yaitu antara lain adalah Allah itu sendiri. Setiap kali kita sebut Allah, zat artinya. Setiap kali kita sebut Allah, itu menunjukkan kepada zat wajibil wujud yang wajib ada. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu Allah menunjukkan kepada zat, maka Allah ini seringkali disandari oleh nama-nama yang lain. Seperti Allahul Qadir, Allah Maha Kuasa. Allahus Sami, Allah Maha Mendengar. Allahul Basir, Allah Maha Melihat. Nah, disandari oleh sifat-sifat, oleh fi'il-fi'il. Maulah Al-Qadirullah, kada terdengar ada kalau. As-Sami'ullah, kada terdengar. Tapi kalau Allahus Sami', nah itu yang wujud. Nah, Allah nama yang menunjukkan kepada zat, Qadir nama yang menunjukkan kepada sifat. Jadi Allahul Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Nah, jadi kalau kita kenal nama Allah, insya Allah akan menuntun kita untuk mengenali sifat-sifatnya. Dan menuntun kita mengenali fi'il-fi'ilnya. Puncaknya akan menuntun kita kepada mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi insya Allah, mungkin sesuai dengan rencana dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, pengajian kita ini setengah bulan sekali, ini malam Ahad yang akan datang insya Allah. Dan yang akan kita bahas, yang kita uraikan satu persatu tentang Asmaul Husna ini. Jadi minggu depan libur, nah minggu akan datangnya insya Allah kita akan membahas tentang Asmaul Husna yang pertama, yaitu Allah. Allah itu apa artinya, apa maksudnya, bagaimana caranya supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak Allah sehingga menjadi Abdullah, hamba Allah yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.